Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat di Jakarta untuk menemukan barang bukti kasus korupsi Asabri. Dalam penggeledahan, penyidik Kejagung sita beberapa barang bukti. Sejumlah tempat yang digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin, diantaranya perkantoran dan apartemen di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Kuningan. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti berupa lukisan berlapis emas sebanyak 36 buah di apartemen salah satu tersangka di kawasan Kuningan. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah ini, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Pemberhentian karena 6 Laskar FPI yang ditetapkan sebagai tersangka telah meninggal dunia. Kasus penembakan di KM 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI memasuki babak baru. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan akan menghentikan kasus tersebut karena 6 orang Laskar FPI yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kekerasan telah meninggal dunia. Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses. Nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Berarti bakal dihentikan ya Pak? Iya, nanti akan dihentikan. Sementara itu dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum atau unlawful killing yang dilakukan 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap 4 Laskar FPI, aparat kepolisian telah menerbitkan laporan polisi. Penyidikan, kita sudah gelar pertama dengan pihak Kejaksaan karena nanti akan dilakukan penuntutan oleh mereka. Artinya seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari Kejaksaan yang nanti akan melakukan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Denpom 35 Siliwangi tangkap seorang wanita yang viral di media sosial karena memamerkan plat nomor kendaraan milik TNI. Meski telah meminta maaf, kasus ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Bandung. Dari platnya aja Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Dalam video yang beredar di beberapa platform media sosial, seorang wanita memamerkan nomor kendaraan TNI yang terpasang di mobil pribadinya. Setelah video ini viral, warga Bandung berinisial R ini ditangkap petugas Denpom 35 Siliwangi di kediamannya di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Pemilik kendaraan berjenis sedan ini meminta maaf dan mengakui bahwa plat nomor TNI yang terpasang di kendaraan pribadinya adalah palsu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia, pada jajaran Kesatuan TNI dan semua yang berkaitan. Saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Meski telah meminta maaf, proses hukum terus berlanjut. Pihak TNI melimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Bandung karena dianggap telah menyalahgunakan tanda nomor kendaraan milik TNI. Menyalahgunakan tanda nomor kendaraan milik TNI yang tidak pada peruntukannya, yang digunakan oleh seorang perempuan dengan inisial R, tidak pada tempatnya. Satreskrim Polrestabes Bandung masih terus berkoordinasi dengan Denpom Dam 3 Siliwangi untuk mendalami kasus ini. Sementara mobil untuk sementara diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujid Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah mengirimkan berkas perkara kasus video asusila yang melibatkan artis Giselle Anastasia dan Michael Yokinobu ke Kejaksaan untuk disidang. Giselle yang berstatus wajib lapor mengaku siap menjalani persidangan. Tersangka kasus video asusila Giselle Anastasia kembali jalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Giselle tidak ditahan karena dinilai kooperatif dan wajib melapor 2 kali sepekan. Masih sama Mbak, masih seperti kemarin, datang tanda tangan kalau kita hadir gitu. Wajib lapor? Lapor aja. Kemarin katanya sempat tidak hadir juga ya, mungkin kenapa sih? Hari kita pokoknya setiap Senin Kamis ya. Nah, cuman memang kalau ada kayak keperluan banget, kayak pekerjaan yang kayak kemarin mesti syuting ke Anyer, kita juga kasih surat, kasih permohonan pemberitahuan gitu. Selalu sudah berkoordinasi kok gitu.
Setelah mendatangi Polda Metro Jaya, Gisel langsung memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya. Polda Metro Jaya telah memperbaiki berkas perkara kasus dugaan video asusila dengan tersangka Gisel dan Michael Yokinobu. Berkas keduanya telah dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Polisi menjerat keduanya dengan undang-undang tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gilang Aprilia Nugraha, terdakwa kasus fetish bungkus kain jarik di Surabaya divonis 5,5 tahun penjara. Gilang terbukti bersalah melanggar pasal berlapis, salah satunya memaksa untuk berbuat pencabulan terhadap korban. Gilang Aprilia Nugraha atau yang lebih dikenal dengan Gilang Jarik divonis 5,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surabaya. Gilang terbukti melanggar pasal berlapis dengan menakut-nakuti korban melalui percakapan di media sosial dan tindakan memaksa untuk berbuat pencabulan terhadap korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Penasehat hukum Gilang merasa kecewa dan membantah adanya unsur pengancaman. Ternyata majelis hakim memutuskan sampai sejauh ini putusan 5 tahun 6 bulan dan dari 50 juta subsidi 3 bulan. Tapi apa bulan? Inilah putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim. Tentu kami sebagai penasihat hukum mempunyai waktu 7 hari untuk konsultasi kepada klien kami, Mas Gilang, untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kasus fetis kain jarik yang dilakukan Gilang pada Agustus 2020 lalu sempat menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Saat beraksi, pelaku meminta korban membungkus diri dengan kain jarik atau batik. Aksi pelaku terbongkar setelah korban-korbannya bersuara di Twitter. Dengan modus sebagai riset tugas kuliah, pelaku telah melampiaskan keinginan fetisnya pada 25 pria bahkan sejak tahun 2015. Tidak hanya menghadapi kasus hukum, Gilang juga harus menerima akibat dikeluarkan sebagai mahasiswa dari kampusnya. Dari Surabaya, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi terdakwa dana salah transfer BCA senilai 51 juta rupiah. Hakim menilai kasus memenuhi unsur pidana dan akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Sidang lanjutan perkara penggelapan dana salah transfer dengan terdakwa Ardi Pratama warga Jalan Manukan, Lor, Surabaya kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pembacaan putusan sela. Hakim menolak eksepsi terdakwa dan menyatakan kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Terdakwa Ardi Pratama dinilai tidak ada itikat baik untuk mengembalikan dana tersebut selama setahun, padahal sudah diinformasikan tentang salah transfer senilai 51 juta rupiah oleh mantan karyawan BCA. Satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ardi Pratama tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 148 Pitsus 2021 Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ardi Pratama tersebut di atas. Meski keberatan dengan putusan sela ini, terdakwa siap melanjutkan persidangan dan akan mengajukan penangguhan penahanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara terkait suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan nama Joko Chandra dari DPO Imigrasi dan Red Notice. Terdakwa Joko Chandra mengaku ditipu dan dikorbankan oleh Jaksa Pinangki. Tuntutan 4 tahun penjara kepada terdakwa Joko Chandra berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Joko Chandra didakwa memberikan suap kepada Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung lewat Kejaksaan Agung agar putusan PK kasus pengalihan hak tagih Kesi Bank Bali dengan pidana penjara 2 tahun tidak bisa dieksekusi. Joko Chandra juga didakwa menyuap 2 jenderal polisi melalui pengusaha Tommy Sumardi. Hal ini untuk mengupayakan namanya terhapus dalam daftar Red Notice. Suami
suaminya, saksi Ria, karena sehari sebelumnya pada saat pertemuan di Kuala Lumpur telah menjanjikan oleh terdakwa sebesar $100.000 Amerika Serikat yang ngomong dengan nominal tersebut dan mengatakan ini apa, ini segini nggak mau saya. Ditipu, ya kan? Mereka datang jualan ke Malaysia kepada saya. Yang proaktif itu mereka untuk melakukan serangkaian konsep. Ya. Jadi Bapak merasa sebagai korban gitu ya Pak ya? Ya memang saya dikorbankan. Mestinya harus mereka berani menuntut bebas saya.